Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Kita masih membahas pemilu damai di tengah isu kecurangan. Mas Adi, kalau Anda melihat film Dirty Vote ini, bagaimana perspektif Anda terkait dengan film ini? Apakah ini hanya sekedar fakta, black campaign, atau justru negatif campaign? Ya, saya kira memang banyak fakta-fakta yang diungkap ya dari upaya-upaya sistematis tentang soal potensi adanya kecurangan di 2024. Nah, yang menjadi agak sumir sih menurut saya ketika film ini dinilai misalnya fiksi, misalnya dinilai terlampau banyak asumsi, bahkan dinilai black campaign. Saya kira tinggal ditunjukkan apa itu yang disebut dengan fiksi, asumsi, dan black campaign. Problemnya kan sampai saat ini tidak ditunjukkan satu persatu. Film itu kan durasinya 1 jam kurang lebih sekitar 45 menit gitu ya. Tinggal dipreteli satu-satu di mana yang sifatnya hoax dan sifatnya fitnah. Bagi saya perdebatan semacam ini akan sangat menarik kalau diletakkan dalam meja diskusi yang rasional. Diletakkan dalam diskusi yang konstruktif ya. Bukan langsung misalnya main lapor-melaporkan yang saya kira tanpa ada bantahan-bantahan apapun. Oleh karena itu ya kalau saya misalnya nonton ini film satu persatu sampai selesai kan sebenarnya adalah pengulangan dari apa-apa yang sering disampaikan oleh Bivitri, disampaikan oleh Ferry Amsari termasuk oleh si Uceng ya. Ya, Satu persatu mereka sebenarnya mengulang itu saja yang kemudian oke. didiskusikan melalui sebuah bentuk forum. Menurut saya jika ada pihak yang merasa dirugikan, tidak terima misalnya, Hmm, saya kira kita dibantah. Tunjuk di oke. mana Kalau kesalahannya, Bung Jerry tunjuk. melihatnya bagaimana, Bung Jerry? Apakah ini hanya sekedar asumsi atau memang fakta yang dibongkar di tengah pemilu damai yang akan kita laksanakan besok? Iya, itu kan dia sebetulnya merangkum kembali ya fakta-fakta tentang potensi kecurangan atau ada yang sudah kecurangan gitu ya, yang sudah terjadi dalam kurun waktu 1 tahun lebih ya selama proses pemilu kita. Nah, yang menarik kan begini sebetulnya Mbak ya, fakta-fakta yang dirangkum ini memang fakta-fakta yang nyata atau ya kasus-kasus yang nyata gitu ya, tapi tidak ada penyelesaiannya. Gitu kan yang membuat dia menarik kan begitu ya. Ada banyak pelanggaran, ada banyak kecurangan yang terungkap, tapi tidak selesai. Dia ngambang. Nah, dalam kerangka ini, saya kira ini yang mengatakan begini, ini proses manipulasi yang memang terencana, tapi tidak bisa dijerat oleh kerangka hukum yang ada. Ya, karena itu ada analisis-analisis hukum ya, kelemahannya di mana, di mana problemnya sehingga itu Oke. tidak bermakna sanksi kepada para pelaku gitu ya. Nah, Jadi bagi saya kalau disebut sebagai black campaign atau negatif campaign ini kalau black campaign sudah pasti tidak, mungkin negatif campaign, tapi kan ini bukan ditujukan hanya kepada satu pasangan calon. Meskipun yang menjadi kebakaran jenggot ini adalah pasangan calon nomor 2, karena itu bereaksi keras ya, karena memang faktanya ada banyak hal dalam film itu yang diangkat itu terkait dengan potensi kecurangan atau bahkan sudah kecurangan yang dilakukan oleh 02, tetapi memang kerangka hukum kita itu tidak mampu menjeratnya dalam bentuk sanksi gitu ya. Jadi ini yang saya bilang, ini yang tidak selesai ya. oke. Tapi ini kan begini Mbak, yang menarik ini kan kenapa ini film penting sekarang ini, karena publik juga punya perasaan yang sama dengan film ini. Oke, bicara soal publik, lalu seberapa penting publik harus mengetahui hal ini? Iya, saya kira kalau lihat dari para penonton, ya itu kan kemarin saya sudah sekitar 8 juta ya. Jadi sebetulnya memang publik itu menunggu ya, dan film ini menjadi semacam perlawanan perwakilan dari perlawanan publik terhadap ketidakberesan yang terjadi dalam proses pemilu gitu ya. Karena itu dia banyak ditonton ya. Artinya apa? Orang ingin mendapatkan kekuatan ya dalam rangka melakukan perlawanan tentang kecurangan, dan saya kira ini akan punya makna terhadap pilihannya di bilik suara gitu. Jadi perlawanan masyarakat terhadap banyak sekali kecurangan yang mereka lihat itu secara terang-terangan gitu ya, itu terwakili oleh film ini.
Saya kira sekarang publik mendapatkan energi melalui film ini untuk menentukan pilihan di bilik suara. Ya. Tentu dengan memberi punishment terhadap orang atau terhadap kelompok atau pasangan calon yang mereka anggap ya Oke. itu terlibat secara kuat dalam banyak kecurangan yang diungkap ya Oke, Mas Adi. oleh film dokumenter ini. Lalu kalau Mas Adi melihatnya bagaimana? Apakah film yang dimunculkan saat masa tenang ini bisa mempengaruhi suara dari pemilih? Ya saya kira memang dalam banyak hal untuk opinion maker ya, kelas menengah ke atas ini cukup berpengaruh secara signifikan karena di film ini disebutkan secara sistematis argumen-argumen hukum dan temuannya terkait soal sekali lagi potensi ya Mbak, potensi dan indikasi soal adanya kemungkinan kecurangan pemilu di 2024. Yang menarik bagi saya Masih ragu-ragu karena pakai bahasa potensi. Sebetulnya beberapa hal di sana itu sudah kecurangan, cuma kita punya keterbatasan hukum, Mas Adit. betul, Untuk betul. Nah itu repotnya Bang Jerry bahwa lanjut, sorry. dugaan-dugaan kecurangan itu yang memang agak sulit untuk diungkap. Tapi satu hal yang prinsip, jika ada pihak tertentu yang merasa dirugikan dalam konteks ini, saya juga sangat tertarik sebenarnya untuk mengetahui bahwa ada fakta-fakta pembanding yang kemudian bisa membantah apa yang sudah disebutkan dalam film itu. Itu menarik menurut saya, jauh lebih dialektis, jauh lebih rasional Oke. jika diperdebatkan satu sama yang lain. Nah, yang kedua sebenarnya saya sedang menunggu fatwa dari Bawaslu sebagai penyelenggara. Apa yang kemudian muncul ke permukaan dalam film Dirty Vote ini, apakah dia menyalahi aturan, apakah dia mengandung konten hoax dan fitnah, ataukah sesuatu yang sifatnya misinformasi. Per hari ini kita tidak pernah mendengar bahwa apa yang terjadi yang diributkan oleh paslon tertentu terkait dengan Dirty Vote ini kan tak ada bantahan apapun dari Bawaslu dan statement-statementnya pun juga tidak pernah kita dapatkan secara umum. Oke. Padahal Bawaslu ini adalah instrumen yang menurut saya cukup potensial bisa memberikan informasi kepada publik apakah film ini bisa disebut sebagai valid atau sesuatu yang memang sifatnya hoax ataupun disinformasi. Oke, tapi kalau dilihat dari film ini kan sebenarnya dari 1 jam sekitar 50 menit ini dijelaskan ataupun digambarkan secara runut dari awal dengan bahasa-bahasa yang sederhana sehingga sangat mudah dimengerti oleh masyarakat awam. Menurut Anda sendiri, apakah memang film ini ada memiliki maksud dan tujuan tertentu? Ya tentu ada maksud. Apa maksudnya? Tentang warning soal potensi adanya kecurangan pemilu di 2024. Bahasa Apakah hukum. pantas disampaikan di masa tenang? Kan ini semacam diskusi-diskusi politik biasa. Itu yang saya sebutkan tadi. Ini kan kelipingan-kelipingan pernyataan Ferry Amsari, Bivitri, dan Uceng yang sebenarnya seringkali diulang. Seperti halnya kita mendiskusikan ini, apakah salah? Sekalipun saat ini adalah masa tenang, kan tidak ada unsur misalnya untuk mengajak mencoblos salah satu kandidat tertentu. Yang tidak boleh dalam masa tenang itu adalah satu ya menyampaikan visi misi, yang kedua adalah mengajak untuk memilih paslon tertentu. Di luar itu saya kira tidak ada persoalan apapun. Nah, yang menjadi ramai memang konteksnya seakan-akan hari tenang itu adalah masa tidur di mana semua orang, semua calon itu tidak melakukan apapun. Padahal menurut saya masa tenang itu adalah justru masa yang tidak tenang di mana narasi-narasi politik kebangsaan yang penting bagi saya adalah dia konstruktif untuk memberi informasi bagaimana kualitas pemilu kita itu dijaga. Saya kira nggak ada soal Oke. apapun. Jadi Oke. bagi saya itu semacam reminder saja tentang Oke. potensi kecurangan pemilu di 2024. Ya, Bung Jerry, terakhir, kalau menurut Anda, bagaimana publik harus menyikapi hal ini? Bagaimana warga harus menyikapi hal ini agar suaranya besok itu bisa diberikan dengan rasa damai juga? Ya, saya kira yang penting karena banyak kecurangan atau potensi kecurangan yang selama ini sudah terlihat ya. Salah satu yang didokumentasi oleh film Dirty Vote itu ada kemungkinan proses-proses hitung besok itu juga akan penuh dengan kecurangan atau dengan potensi-potensi kecurangan yang polanya baru. Kalau kami sebetulnya mengidentifikasi ya, karena kan gini, proses yang kemarin itu bukan proses yang biasa. Ada banyak hal baru yang merupakan kecurangan itu dilakukan tapi tidak bermakna sanksi kepada para pelaku atau pasangan calon atau peserta pemilu. Nah, kita berasumsi sekarang ini atau curiga ya, model atau pola baru kecurangan di TPS itu juga akan muncul dan kita nggak punya kemampuan menanganinya dengan mekanisme dan prosedur yang sekarang ada. Nah, ini yang kita khawatirkan ya. Nah, karena itu sebetulnya
kalau kita mau mengamankan suara, karena suara kita dalam pemilihan umum besok gitu ya, pemungutan suara besok, saya kira yang kita harus mengajak masyarakat itu untuk terlibat lebih banyak di TPS, ya nongkronglah atau hadirlah di TPS itu Oke. mulai sampai selesai, gitu ya, karena hanya itu satu-satunya cara untuk mengurangi potensi-potensi kecurangan, Baik, manipulasi yang kemungkinan terjadi dalam proses-proses di TPS. baik. Lalu yang kedua, saya kira yang juga menarik adalah yang juga sensitif dan punya kerawanan itu adalah proses pengawalan suara setelah pemungutan suara, ada penghitungan suara, ini rumit ya, harus dikawal juga, khususnya oleh lembaga pengawas pemilu. Lalu proses rekapitulasi. Oke. Di tingkat TPS itu kan akan dilakukan rekapitulasi di tingkat kecamatan, ini juga harus dikawal ya, khususnya oleh Baik. Bawaslu. Makanya begini Mbak Cynthia, saya terakhir ya, kita Ya. minta begini, Bawaslu itu punya pemantau TPS atau punya Oke. Baik, sehingga dia artinya punya tidak hak itu. hanya petugas tapi juga warga Betul. masyarakat diminta untuk berperan aktif membantu Betul, saya kira pengawasan itu yang secara jauh lebih maksimal. penting. Baik, terima kasih Bung Jerry Sumampo, Koordinator Komite Pemilih Indonesia, dan juga Mas Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik, sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat nyoblos untuk besok. Selamat sore. Saudara, informasi lainnya di Kompas Petang akan kami hadirkan untuk Anda selepas jeda. Sultan Hamengkubuwono ke-10 akui diminta menjembatani